Baik, selamat pagi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita bersyukur dan bersuka cita kepada Tuhan karena hari ini adalah hari yang Tuhan beri dan Tuhan nyatakan bagi kita. Hari ini saudara-saudara sekalian, walaupun tidak dicatat dalam kalender gitu ya, tapi kita tahu bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kita percaya bahwa semua gereja Tuhan memperingati yang namanya hari Pentakosta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik lagi untuk ada dalam rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mengagungkan Tuhan saudara-saudara sekalian. Ada sepujian mengatakan bahwa Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau mengasihimu. Ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku yang diutus Bapakku. Kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian dalam doa kita kepada Tuhan. Kiranya biarlah roh itu akan tetap ada di hati dan pikiran kita dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ini kan pujian dengan segenap hati kita saudara-saudara sekalian. Kita mengagungkan nama Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh itu akan melembutkan hati saudara dan saya. Kiranya roh itu akan memberkati hidup kita. Kita katakan sama-sama, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami
Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mintalah roh itu akan menetap dalam hati dan pikiran kita. Berdoalah, bersyukurlah karena ada roh Allah yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Ada beban, ada persoalan, ada pergumulan, tapi roh itu yang terus menuntun dan memberkati kita. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Makasih Yesus untuk semuanya. Makasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Katakan, ku buka hatiku kepadamu Tuhan. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu untuk jamahan Tuhan. Biarkan Dia memenuhi hidupmu. Biarlah Tuhan mengambil seluruh hidup saudara dan saya. Kita mau masuk dalam altar Tuhan dan menyembah Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami dijamah oleh Engkau ya Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima berkat itu. Ku buka hati untuk jamahan kami Bapa. Kami buka hati kami untuk kami dijamah oleh Engkau ya Bapa. Hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu,
menyembahmu. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dalam hari Pentakosta turunlah Roh Kudus-Mu, Pentakosta dalam hidup kami, dalam ibadah ini memberkati kami semuanya, memperlengkapi nomor kami yang melayani-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita tinggal berdiri saudara-saudara sekalian. Kita membaca pengakuan iman kita bersama-sama dalam buku nyanyian kita atau di layar kita yang ada. Pengakuan iman bala keselamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan kedamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal diadakan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketapatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Nyanyian kita selanjutnya nyanyian nomor 50 dalam buku nyanyian bala keselamatan. Nyanyian kita nomor 50 yang mengatakan, "O Kristus, api penyucian, curahkanlah sekarang apimu." Oh Kristus, api penyucian, curahkanlah sekarang apimu, yang diberi oleh darah Tuhan, curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah kami yang menanti Roh Kudus yang telah dijanji, berikanlah Pentakosta lagi, curahkanlah sekarang apimu. 2. Allah Elia, oh dengarlah, curahkanlah sekarang apimu. Baik hidup mati kami setia, curahkanlah sekarang apimu, supaya menghanguskan dosa dan bawa terang dari surga, terjadi revolusi jiwa. Curahkanlah sekarang apimu, api yang sangat dibutuhkan, curahkanlah sekarang apimu. Beri apa yang diperlukan, curahkanlah sekarang apimu. Agar berbuat yang benar, seperti pendekar, hidup suci
menolong jiwa-jiwa. Curahkanlah sekarang apimu. Lihatlah Lihatlah atas pesta Tuhan hidup kami dipersembahkan, semoga Engkau perkenankan. Curahkanlah sekarang apimu. Haleluya. Baik saudara-saudara sekalian, kita mau baca Alkitab ya. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Seperti biasa kita tahu itu ada cerita Pentakosta. Duduk saja. Ini 50 ayat nih, gak kecapean soalnya. Kisah Rasul pasal 2 saudara-saudara sekalian. Mari kita lihat tentang Pentakosta ya, ayat pasal kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-13 lah. Dikatakan demikian saudara-saudara sekalian dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Baik saudara-saudara sekalian, nanti kita akan belajar ya dari bagian ini tentang memaknai Pentakosta dalam iman Kristenan kita. Jadi hari ini pagi dan sore kita akan bicara tentang Pentakosta saudara-saudara sekalian. Kita bicara tentang bagaimana kita memaknai Pentakosta dengan iman kita. Lalu nanti kita akan bicara tentang, sore kita bicara tentang bagaimana pikiran-pikiran kita yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan gitu ya. Jadi sore sepanjang hari ini kita akan bicara tentang Pentakosta. Baik saudara-saudara sekalian, masih semangat ya? Gimana Pak? Masih ya? Haleluya. Selamat datang Pak Jeffrey ya. Selamat datang di Indonesia bagian barat. Bapak kan dari wilayah timur Pak ya. Saya rasa Bapak makin gemuk, makin segar, makin berat enggak Ci? Ditanya kok tertawa, dijawab Bu. Sama beratnya, baiklah. Mari kita berdiri saudara ya, kita berdiri ya. Boleh ya? Kita gerak-gerakkan tangan kita dulu supaya kita lebih semangat. Supaya kita lebih bersuka cita. Mari saudara-saudara sekalian, kita kasih pujian ya, api kemuliaannya ya. Haleluya. Yuk, hey, 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 hey. Dengarkanlah suara nafiri memanggil saudara saya, seluruh penjuru bumi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, hey, dari seluruh penjuru bumi datang untuk hey. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, yo yo. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat katakan, bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita, yeah. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yo yo, api kemuliaannya tercurah surga, hey, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, hey, api kemuliaannya tercurah dari surga. Bintangkan pada dunia bahwa Yesus
Katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Yo, yo. Dari sudut bumi dan Lebih cepat. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Yo. Gereja Tuhan bersatu diri mengangkat Katakan, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan apa? gunakan semua senjata. Yo, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yo, hey, kemuliaannya. Hey, 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 hey. Memenuhi kami semua. Yo, Bangkitkan gerejanya api kemuliaannya. tercurah dari Hey, hey, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, Syara Raja, api kemuliaannya. Api, hey, kemuliaan beri kemuliaan bagi Tuhan. tercurah dari surga. Hey, hey, Memenuhi kami semua. yo, yo, Bangkitkan gerejanya api kemuliaannya. tercurah dari surga. Beritakan pada dunia Bawa Yesus, bahwa Yesus Raja. Syara Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Memenuhi kami semua. Yo, yo, Bangkitkan gerejanya api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia. Sekali lagi ya, katakan api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah Dari surga. Eh, Memenuhi kami semua. bangkitlah. Bangkitlah Yo, 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 api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan Beritakan pada dunia bahwa Yesus bahwa Yesus Raja. Syara Raja, Syara Raja, Syara Raja. Haleluya. Oke, udah mulai bergerak. Satu pujian lagi ya. Anggur baru. Cit, 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 cit. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkit. Sekali katakan sama-sama, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan Belenggu dosa, belenggu dosa daripadanya. Mari Mari bersorak meriah. anggur baru, anggur baru tercurah. Hey, hey, Umat hey, 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 hey. Minyak baru, minyak baru tercurah. Demi umatnya, kuasanya. Lebih semangat, goyangkan tubuhmu, tepuk tangan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di Tuhan ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yo, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
daripadanya. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah. Sukacita. Minyak baru tercurah. Urapi umatnya nyata kuasa. Anggur baru, hand to my atas. Anggur baru tercurah. Haleluya. Roh Kudus dalam hidupmu. Minyak baru tercurah. Sekali lagi ya. Lebih semangat. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah. Minyak baru tercurah. Yuk. Nyata kuasanya. Nyata nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Saudara kalian. Baik. Peringatan ya. Ini kayaknya kita pasang AC-nya 10 nih Pak. Harus pasang AC 10 kayaknya. Supaya nggak keringatan katanya. Baik saudara sekalian, mari kita nyanyikan 427 ya. Kita kasih persembahan hari ini. Baik itu persembahan mingguan kita, persembahan perpuluhan kita. Mari yang terbaik kita beri bagi Tuhan. 427. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian. Sebelah kanan dulu. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Baik. Pak Yupito, mari kau akan berdoa untuk persembahan. Ini kan kurnya sekali lagi. Dan Pak Yupito akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan.
serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini, kami boleh menghampiri hadirat Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah himpunkan umat-Mu pada pagi hari ini di gereja-Mu yang kudus. Tuhan, kami telah menyanyi dan bersuka cita karena untuk kemuliaan Tuhan. Kami boleh juga memberikan persembahan apa yang kami miliki, baik itu persembahan perpuluhan, kolekte, dan lainnya. Tuhan, biarlah dengan memberikan persembahan kami percaya Tuhan akan mengembalikan dengan lipat kali ganda, karena janji Allah ketika kami memberi, kita tidak akan kekurangan. Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh diingatkan dengan hari Pentakosta, di mana hari turunnya Roh El Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ketika akan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan memberikan Roh El Kudus. Roh yang luar biasa, yang senantiasa memberikan pertolongan, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada murid-muridnya, dan berlaku pada saat pagi hari ini semua umat-umat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, kiranya memberikan berkat yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjadi negara yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Tuhan, kami juga masuk di dalam beberapa doa, antara lain kami berdoa kepada Ibu Mayor yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Roh Tuhan pada pagi hari ini juga akan menjamah Ibu Mayor. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, yang membawa beban-beban di dalam doa, pergumulan yang luar biasa. Tuhan, baik itu di dalam sakit penyakit kiranya Tuhan sembuhkan, dan baik di dalam persoalan ekonomi yang lagi goyang dan lain sebagainya, Tuhan kiranya pulihkan. Dan bagi dalam mengalami persoalan rumah tangga, Tuhan juga akan pulihkan. Dan yang bagi anak-anak muda yang sedang menjalankan studi, Tuhan juga akan berkati dan memberikan kesuksesan. Tuhan, pada pagi hari ini, buka hati kami untuk menerima akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Buka hati jemaat, zaman Allah terjadi dan Roh Kudus akan turun di tengah-tengah kami. Semua yang akan mendengar akan diberkati Tuhan, dan yang menyampaikan juga akan diberkati Tuhan. Dan apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, zaman Allah akan terjadi pada pagi hari ini. Berfirmanlah, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, waktu yang baik juga bagi kita saudara-saudara sekalian, sudah kita memuji-muji nama Tuhan, maka ada waktu yang baik untuk kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang sudah didoakan tadi, perlu sesuatu dalam hidup rohani kita supaya semakin hari kita semakin kuat menjalani hidup ini, penuh dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Tapi kita tahu bahwa firman akan memberikan kita kemenangan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Kiranya pujian ini akan mengantar kita untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Perlu ketenangan, perlu pemikiran yang dipimpin oleh Roh itu. Gak usah pikir di luar sana, pikir dan dengar firman, supaya kita pulang dengan berkat-berkat iman. Berhembuslah
Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasamu, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah sekarang. Kiranya roh itu akan menghembuskan dalam hati dan hidup kita. Berhembuslah Roh Kudus di hati kita, saudara sekalian. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasamu, pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah, katakan sama-sama, berhembus sekarang dan sekarang. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima urapan Tuhan untuk mendengar firman hari ini. Terima urapan Tuhan atas hidupmu dan hatimu. Terima urapan Tuhan atas kehidupanmu, sehingga firman itu memberkati hidup saudara dan saya. Terima urapan itu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan. Katakan sekali lagi, urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu Bapa. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, dicurahkan di dalam. Kami rindu Tuhan, kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan Tuhan, dicurahkan
kami Bapa. Urapi semua kami dalam kuasa Roh. Urapi hamba yang menyampaikan pesan firman-Mu pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka lagi Kisah Rasul pasal yang kedua yang sudah kita baca tadi saudara-saudara sekalian. Dan hari ini kita mau belajar dari sebuah tema yaitu makna Pentakosta bagi iman Kristen kita. Makna Pentakosta bagi iman Kristen. Nah Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa saat ini selaku gereja Tuhan, maka kita diperkenankan ya oleh Tuhan untuk merayakan apa yang disebut dengan Hari Pentakosta. Ya kan? Hari Pentakosta. Dalam perjanjian lama saudara-saudara sekalian, khususnya bagi umat Israel, maka Hari Pentakosta atau Hari Raya Pentakosta itu sering disebut dengan Shavuot. Artinya adalah hari raya 7 minggu. Nah, perayaan Hari Pentakosta saudara-saudara sekalian itu selalu dilaksanakan pada hari ke-6 dikatakan. Pada hari ke-6 bulan Sivan, yaitu sekitar pada akhir bulan Mei ataupun masuk pada awal bulan Juni saudara-saudara sekalian. Nah, semula umat-umat Israel saudara-saudara sekalian, orang Yahudi itu merayakan Hari Pentakosta adalah untuk memperingati peristiwa turunnya Taurat Tuhan yang diwahyukan oleh Allah kepada Musa di sebuah gunung bernama Gunung Sinai, begitu. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, Pentakosta juga dirayakan oleh umat Israel sebagai pengucapan syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Apakah itu hasil panen gandum saudara-saudara sekalian yang mana pengucapan syukur tersebut dirayakan selama 7 minggu. Saudara bisa bayangkan begitu lamanya saudara-saudara sekalian mereka mengucap syukur atas panen gandum saudara-saudara sekalian. Sehingga dengan demikian hari yang disebut dengan Hari Raya Shavuot atau Pentakosta itu adalah merupakan kesempatan baik bagi orang-orang Israel pada waktu itu saudara-saudara sekalian untuk memberikan persembahan-persembahan mereka. Ya, persembahan sulung mereka itu baik gandum, roti, buah-buahan mereka bawa ke bait Allah dan mereka persembahkan sebagai persembahan sulung namanya, persembahan yang terbaik, persembahan yang utama kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara dalam perjanjian baru saudara-saudara sekalian, maka kita tahu bahwa Pentakosta disebut dengan hari ke-50. Penta. Setelah peristiwa Paskah. Maka minggu lalu kita memperingati di mana tuh? Di bukit apa itu namanya? Karavan tuh loh apa? Royal Caravan. Luar biasa. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Orang bilang buatnya mana dalam gedung, nggak lihat Tuhan turun toh, karena dalam gedung katanya ya nggak masalah. Tuhan sudah turun di hati kita, ya kan. Artinya walaupun kami dalam gedung kami nggak kena hujan, ya kan. Nah kali kena hujan gitu ya. 40 hari dan setelah itu kita masuk 10 hari hitung dan memang hari ini adalah disebut Pentakosta hari ke-50. Ya kan, setelah Paskah dan perjanjian baru, yaitu umat Kristen memperingati disebut dengan turunnya Roh Kudus. Sehingga kita tahu saudara-saudaraku melalui kehadiran dan karya Roh Kudus tersebutlah maka lahirlah disebut dengan gereja Tuhan yang pertama, gitu. Ya kan, awal gereja itu terjadi karena ada peristiwa Pentakosta tersebut. Saya nggak tahu saudara-saudaraku sudah berapa kali memperingati Pentakosta. Kalau saudara bicara umur ya 50 ya mungkin 50 kali gitu ya, karena tiap tahun Pentakosta begitu loh. Tapi persoalan-persoalan penting adalah bahwa bagaimana kita memaknai Pentakosta dalam hidup kita gitu. Kadang-kadang orang terlupakan dengan Pentakosta, saudara. Orang di kalender tuh nggak ada tuh. Kenaikan Yesus ada, Natal ada, tapi Pentakosta tuh nggak dicatat gitu. Hari Raya Pentakosta itu nggak ada di kalender. Mungkin kader gereja-gereja ada, tapi kalau gereja secara umum saudara-saudara sekalian itu nggak ada disebut hari Pentakosta. Karena kan terlupakan gitu. Saya juga hampir lupa. Kalau nggak ada undangan Bamak, hari Selasa kita akan nyanyi di ibadah Bamak gitu ya. Gereja-gereja Surabaya kita disuruh menyanyi, saudara-saudara sekalian tampil dengan tema dibilang Pak. Pentakosta Pak, ibadah gabungan Pentakosta di Surabaya gitu. Bisa nggak Bapak tampilkan satu pujian gitu dari Bala Keselamatan? Saya bilang aduh bahaya nih. Bala Keselamatan Kali Anyar dia bilang. Aduh, saya bilang kalau Kali Anyar nih suara kita ini luar biasa tuh. Saya pikir gini aja Pak, saya akan kumpulkan semua orang di Surabaya. Oh makasih Pak. Ya kumpul-kumpul Surabaya ya kita akan nyanyi gitu. Jadi saya ingat oh iya Pentakosta gitu. Saya hitung-hitung di kalender, oh iya ini Pentakosta. Karena kan terlupakan saudara-saudara sekalian. Karena kita melihat bahwa Pentakosta itu sesuatu hal yang ya biasa-biasa aja gitu loh. Tidak sepenting Natal misalnya begitu. Ya kan? Tetapi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, tahukah kita belajar bersama bahwa Pentakosta yang saya katakan tadi adalah bahwa bagaimana karya Roh Kudus membuat gereja Tuhan lahir di tengah-tengah dunia ini, gitu loh.
Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada Pentakosta, gak ada gereja ini bisa lahir tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita memaknai Pentakosta bagi iman Kristen kita? Nah, yang pertama dari pembacaan kita tadi saudara-saudaraku, yang pertama, bagaimana kita memaknai Pentakosta bagi iman kita? Pertama kita belajar tentang sebuah ketaatan. Ayat yang pertama dari Kisah Rasul pasal yang kedua dibilang gini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Gitu loh, berkumpul di satu tempat. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, Alkitab bilang pada saat itu maka murid-murid sedang berkumpul di suatu tempat. Gitu loh. Sebagai ketaatan terhadap perintah Yesus, dalam Kisah 1, saudara baca Kisah 1 ayat 4 dan 5 ya, saudara bisa baca itu. Ya, dikatakan waktu dia makan bersama mereka, dikatakan mereka melarang Yesus mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ tinggal menantikan janji Bapa, ya. Demi katanya telah kamu dengar daripadaku, ya, membaptis dengan air tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, kalau saudara baca ayat Kisah 1 ayat 4 sampai 5 saudara-saudara sekalian, ini perintah Tuhan, gitu loh. Lalu dalam ayat yang pertama dari Kisah pasal 2 dikatakan mereka kumpul di suatu tempat, saudara-saudara sekalian. Kalau saudara lihat bagaimana ketaatan kepada murid pada perintah Tuhan. Yang dimaksud dengan suatu tempat, saudara-saudara sekalian, saya coba cari tempat ini apa, gitu loh. Enggak diketahui saudara-saudara dengan pasti, walaupun Alkitab mengatakan bahwa mereka tidak boleh tinggal dari sebuah kota bernama Yerusalem, gitu loh. Tapi Tuhan enggak bilang tempatnya di mana. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul, saudara-saudara sekalian, maka dikatakan Tuhan sudah bilang kamu pergi ke rumah atas dan sebagainya, begitu. Kalau saudara bicara tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka Tuhan katakan dengan jelas kamu akan dikatakan kau harus ke Bukit Zaitun, aku akan naik di Bukit Zaitun. Jadi jelas saudara-saudaraku. Tapi Pentakosta ini kita tahu itu di Yerusalem, tapi waktu Alkitab bicara tentang suatu tempat, maka nggak tahu tempatnya di mana. Tidak disebutkan secara detail tempat itu di mana, di rumah kah, di lapangan sepak bola kah, di manakah saudara-saudara. Tidak ada dimulai dengan tempat itu saudara-saudara sekalian, hanya di Yerusalem. Tetapi kita belajar dan melihat saudara-saudara sekalian, para murid tetap taat untuk mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, gitu loh. Untuk mendengar Tuhan perintahkan. Saya coba berpikir dan melihat pola pikir para murid. Bisa saja saudara-saudara sekalian para murid pulang, siapa yang mau larang, gitu loh. Kalau orang bilang kata mayor nanti kita temu ya di satu tempat, gitu loh. Saya akan tanya tempatnya di mana, gitu loh. Di mana tempatnya? Pokoknya suatu tempat mayor. Saya bilang nanti dulu saya mau pergi karena saya nggak tahu tempatnya di mana, gitu loh. Saya bilang it's okay. Saya bilang oke, iya saya akan datang, tapi saya nggak akan datang. Karena saya nggak tahu tempatnya di mana, karena orang yang mengundang saya tidak menyebutkan tempatnya di mana, gitu loh. Nah, saya coba belajar melihat pola pikir para murid, saudara-saudara sekalian, di Yerusalem, tapi tempatnya di mana, gitu loh. Tapi bisa saya katakan tadi, para murid berpikir, saudara-saudara sekalian, kita nggak usah datang lah, nggak tahu juga jam berapa kok, nggak tahu tempatnya di mana kok, kita pulang aja atau tunggu aja lah, sampai ada WA yang masuk ketika temu di sini dan sebagainya. Bisa saja pola itu terjadi, saudara-saudara sekalian. Bisa saja para murid pulang. Bisa mereka malas-malasan, mereka tidur dan sebagainya saudara-saudara sekalian. Tetapi kita belajar bahwa ayat yang pertama tadi saudara-saudaraku belajar tentang bagaimana ketaatan para murid untuk mendengar perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan itu. Gitu loh. Jadi memaknai Pentakosta bagi iman Kristen kita itu adalah mengajarkan tentang hidup pada sebuah ketaatan. Hidup pada sebuah ketaatan. Nah pertanyaannya apa itu ketaatan? Nah kalau kita tentang ketaatan saudara-saudaraku, baik dalam bahasa Inggrisnya, baik dalam bahasa Ibraninya, baik dalam bahasa Yunaninya saudara-saudara sekalian, maka ada 4 pemahaman ketaatan saudara-saudaraku. Ketaatan itu diberikan arti pemahaman itu mendengar, menyimpan, merenungkan, serta siap melaksanakan. Jadi namanya ketaatan. Jadi saudara nggak bisa katakan saya orang yang taat. Saudara dengar firman, is oke silakan gitu loh. Tapi saudara nggak melakukan firman, saudara nggak taat. Gitu loh. Saudara baca Alkitab, dengar firman, ya kan? Hari Minggu beribadah kepada Tuhan, harus memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan. Saudara dengar, saudara baca, tapi saudara nggak lakukan, saudara nggak taat. Nggak taat. Karena ketaatan di dalam pemahaman sebenarnya itu memberikan arti ketaatan itu kita harus dengar, kita harus simpan, ya kan? Lalu saudara-saudara sekalian, kita merenungkan dan siap melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan ini ketaatan. Dan itulah yang dilakukan oleh para murid. Saudara bisa bayangkan Kisah 1 ayat 4 sampai 5.
Itu disampaikan beberapa hari sebelum Pentakosta, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Masih ada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus 10 hari sebelum Pentakosta terjadi, saudara-saudara sekalian. Para murid dengar perintah itu. Mereka tidak sedang dengar, tapi mereka simpan perintah itu. Mereka renungkan perintah itu, dan pada Kisah 2 ayat 1, saudara-saudara sekalian, maka mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang para murid merespon apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka disebut dengan orang-orang yang hidup dalam sebuah ketaatan. Jadi saudara-saudara sekalian, Pentakosta dalam hidup kita, maka belajar tentang hidup dalam ketaatan. Kenapa saudara-saudaraku? Sebab hidup dalam ketaatan itu akan membawa hidup saudara dan saya. Membawa kita kepada yang namanya keberhasilan. Membawa kepada kita yang namanya kemenangan. Dan mengalami yang namanya mujizat Tuhan pada waktu saudara dan saya taat kepada Tuhan. Gitu. Jadi ini pertanyaan penting gitu loh. Kadang-kadang kita mulai bicara sama Tuhan gitu. Kenapa sih kita susah diberkati Tuhan gitu loh. Ketaatan yang Tuhan minta itu yang penting. Ketaatan itu tidak hanya katakan sebulan sekali, taat nggak bisa. Ketaatan itu continue gitu loh. Ketaatan itu terus menerus, mendengar, simpan, renungkan dan lakukan, mendengar, simpan, renungkan dan lakukan, saudara-saudara. Dan ini sebuah ketaatan. Dan saya mau katakan bahwa orang-orang yang memiliki ketaatan itu, maka hidupnya itu akan mengalami yang namanya kehidupan yang melimpah dengan kekuatan, berkat dan kemenangan daripada Tuhan. Kita bicara Petrus yang pertama. Saudara baca Kisah Rasul ini, saudara-saudara sekalian, maka Alkitab bilang pada waktu Petrus berkhotbah, ya kan? Maka dikatakan 3.000 lebih itu percaya kepada Kristus. Saya coba belajar dan melihat kisah kehidupan Petrus. Siapa Petrus? Seorang nelayan, penjala ikan. Kalau saudara dalam kitab-kitab Injil, saudara-saudara sekalian, waktu Yesus datang ke tepi danau Galilea, waktu para murid menjala ikan, tidak dapat ikan, lalu Tuhan bilang, taburkan lagi jalanmu lebih ke tengah. Ini udah siang Tuhan. Tuhan bilang, lakukan saja. Dan lakukan, dan ikannya banyak. Lalu Tuhan bilang sama Petrus, Petrus ikutlah aku. Hari ini engkau tidak lagi penjala ikan, engkau menjadi manusia. Apa yang Petrus lakukan? Petrus ikut dan taat kepada perintah Tuhan. Dia nggak bilang, oh Tuhan tunggu dulu ya. Ini ikan banyak nih, saya jual dulu nih ikan. Supaya ada modal saya untuk pergi ikut engkau. Atau yang kedua, oh tunggu dulu Tuhan. Ini jaring-jaringnya dikasih bersih dulu. Kasih rapi, simpan di perahunya, baru ikut engkau. Enggak. Petrus tinggalkan semuanya dan dia pergi hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Siapa Petrus? Bukan seorang teolog. Bukan seorang doktor teologi. Bukan seorang STH. Bukan seorang yang pintar secara intelektual akademis. Tapi dia bicara tentang sebuah ketaatan kepada Tuhan. Jadi saya mau bilang saudara-saudara sekalian, ketaatan itu merupakan dasar yang penting dalam hidup kekristenan kita. Gak ada gunanya saudara punya pendidikan tinggi. Gak ada saudara gunanya punya akademis tinggi dan sebagainya. Tapi saya mau katakan engkau harus taat. Gitu loh. Taat belajar, taat baca buku gitu loh. Saya lagi punya buku tebal segini saudara sekalian. Saya lagi bingung nih, harus baca itu buku tebal sekali. Ya kan? Karena harus ujian. Saya bilang, aduh. Tapi saya bilang, Tuhan ya taat, ikuti aja, baca itu buku tebalnya segini saudaraku. 300 lebih dan baca. Dan saya mau katakan orang-orang yang taat itu diberkati Tuhan. Jadi ini kunci sederhana. Kalau saudara malas ibadah, saudara malas memberi, saudara nggak taat berdoa, nggak taat baca firman, nggak taat ibadah, jangan saudara harap diberkati Tuhan. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Saya mau kasih contoh yang kedua. Kita bicara tentang perkawinan di Kana. Iya kan? Perkawinan di Kana itu kan bikin pesta besar-besaran saudara-saudara sekalian. Saya udah pernah bilang tuh. Orang Yahudi itu buat pesta itu paling berkelas kalau dia kasih anggur yang terbaik. Kalau pas pesta anggur habis itu tuan pesta malu, diomongi satu kampung. Ini anggurnya habis saudara sekalian. Pesta masih berjalan karena pestanya panjang, bisa 7 hari, bisa 1 bulan. Mereka bingung. Lalu ada Maria dan Yesus hadir di tempat itu.
Lalu Maria bilang sama pelayan, ikuti apa aja yang Yesus katakan. Lalu Yesus bilang, masukkan ke sini, cedok kemari. Dan ini ikut nih pelayan-pelayan. Pelayan gak bilang, gak mungkin dong, ini kan air. Kok mau jadi anggur, gimana caranya? Prosesnya gak bener nih, caranya gak bener. Tapi mereka gak protes, mereka taat, ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Air jadi anggur, dan anggur yang terbaik. Kenapa terjadi? Karena ada ketaatan. Jadi gak bisa saudara sekalian. Jadi memaknai Pentakosta itu kita bicara tentang sebuah ketaatan kepada Tuhan. Saudara harus taat, gak usah banyak protes sama Tuhan. Gak usah bilang kenapa ini. Gak penting. Tuhan lebih tahu dari apa yang mau dia berikan pada saudara-saudara sekalian. Yang penting mari belajar untuk hidup taat kepada Tuhan. Saya coba lihat satu bagian firman Tuhan. Yeskiel pasal 11, coba lihat bagian itu. Saya lagi baca Alkitab, saya dapat ayat ini saudara-saudara sekalian, sangat bagus. Yeskiel pasal yang ke-11 saudara-saudara sekalian. Ya. Pasal yang ke-11, ayat 19 dan 20. Dibilang demikian. Yeskiel 11, 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Ya. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat 20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Waktu taat, ikuti ketetapan dan peraturan Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, upah ketaatan itu enggak main-main. Jadi kalau saya sering bicara taat dong. Kenapa? Tujuan saya adalah supaya saudara menjadi umat Allah. Dan Allah itu menjadi Allahmu dalam hidupmu gitu loh. Gitu. Jadi kenapa kan terus bilang, mari kita ibadah, mari kita melayani, mari ibadah, gak usah pilih-pilih ibadah dan sebagainya. Ketaatan itu akan membawamu kepada sebuah mujizat. Ketaatan sekalipun saya katakan membawamu kepada berkat. Ketaatan itu akan membawamu kepada sebuah kemenangan yang Tuhan beri dalam hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itulah Pentakosta. Ya kan, taat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara ayat yang ketiga, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Yang kedua saudara-saudaraku, bagaimana kita memaknai Pentakosta dalam iman Kristen kita? Maka Pentakosta itu bicara tentang sebuah perubahan. Kalau kita baca yang ketiga saudara-saudara sekalian, maka kita belajar tentang Roh Kudus itu yang juga sering digambarkan sebagai api karena ia berfungsi untuk menyucikan kita, gitu loh. Menguduskan kita, dibakar supaya kudus, mungkin seperti itu. Karena itu saudara-saudara sekalian, orang katakan bahwa tanda-tanda dari orang yang mempunyai Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus itu artinya adalah adanya perubahan hidup ke arah yang positif, gitu loh. Adanya perubahan hidup. Bukan hanya dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya kan, dia akan memiliki kemampuan untuk berbahasa roh. Oh enggak juga saudara sekalian. Gitu loh. Sebab banyak orang menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Pentakosta pada awal mula itu saudara-saudaraku itu bicara tentang bagaimana orang bisa berbahasa roh. Itu bukan saudara sekalian. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 8 dan 10, lalu ayat 28 sampai 30, saudara baca itu Paulus bilang saudara-saudara sekalian, menunjukkan bahwa karunia bahasa roh itu tidak diberikan kepada semua orang percaya. Tapi karunia bahasa roh itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Karena apa? Karena karunia bahasa roh itu adalah suatu karunia yang bersifat mujizat sehingga dia nggak bisa dipelajari atau dilatih. Itu penting. Jadi kalau ada sekolah bahasa roh, ini pertanyaannya kenapa kok bisa dilatih dan dipelajari? Nggak bisa. Gitu loh. Ya kan? Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang peristiwa Pentakosta saudara-saudara sekalian, maka peristiwa Pentakosta itu adalah sebuah perubahan.
Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua kita belajar bahwa peristiwa-peristiwa Pentakosta itu telah mengubahkan atau memberi perubahan hidup kepada para murid. Apa itu saudara-saudara sekalian? Saudara baca dalam Kisah pasal 1 saudara sekalian, pasal yang kedua. Para murid yang awalnya ketakutan, ya kan, takut sekali saudara-saudaraku karena Yesus sudah naik ke surga. Mereka gak berani keluar rumah saudara-saudara sekalian. Akhirnya dalam Kisah pasal yang kedua, saudara belajar saudara-saudaraku mereka berani keluar. Tanpa rasa takut. Mereka berani keluar mewartakan Yesus kepada semua orang saudara-saudara sekalian. Itu perubahannya. Kalau kita belajar saudara-saudara sekalian bahwa tidak ada rasa rendah diri saudara-saudara sekalian kepada para murid sebagai orang-orang yang gak berpendidikan mungkin pada waktu itu. Mereka berani bertemu dengan orang-orang dari segala suku, bangsa dan bahasa. Bahkan Alkitab katakan mereka berani berbicara kepada orang-orang yang terpelajar. Ini perubahan yang sangat luar biasa. Yang dulunya penuh dengan ketakutan, takut mati, takut mau dibunuh, takut mau ditangkap. Pentakosta membawa perubahan. Dampak-dampak yang luar biasa bagi para murid saudara-saudara sekalian. Dan saya mau katakan itulah Pentakosta. Jadi Pentakosta itu harus membawa atau memberikan dampak perubahan dalam hidup saudara dan saya. Maka saya katakan tadi, berapa kali saudara mengikuti ibadah Pentakosta? 50 kali, 40 kali, 60 kali. Tapi pertanyaannya, adakah Pentakosta itu sudah memberi dampak perubahan dalam hidup saudara dan saya? Kan ini menjadi penting. Kalau gitu-gitu aja gak ada gunanya. Ya kan? Adakah dia sudah memberi perubahan yang penting bagi iman kita? Sudahkah kita mengalami hidup yang diubahkan oleh Roh Tuhan? Gitu loh. Atau kita, kita Kristen misalnya. Oh saya udah Kristen tapi sikap dan karakter kita itu belum diubahkan. Saya mau katakan saudara nggak pernah didiami oleh Roh Kudus. Saudara perlu bertobat. Ya kan? Harus ada perubahan. Harus ada perubahan saudara-saudara sekalian. Karakter kita, sikapnya harus diubahkan. Dalam beribadah, dalam melayani. Ini semua harus diubahkan karakter itu. Jadi kalau saudara katakan bahwa saya didiami oleh Roh Kudus. Tapi saudara masih punya karakter-karakter yang gak baik misalnya. Karakter-karakter yang tidak membawa dampak yang positif. Itu bukan Roh Kudus. Itu roh kuda. Iya kan, roh kuda itu kan dia kan lari, apalagi kuda liar tuh, aduh bahaya tuh, liar kali dia, nggak tahu dia mau apapun dia tabraknya. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Jadi harus berubah. Kenapa harus berubah? Itu pertanyaannya. Kenapa harus mengalami perubahan? Roma 12 kan jelas bilang, ya kan? Pasal yang kedua, coba lihat di situ, ya kan? Harus berubah. Jangan diserba dengan ini, tapi berubahlah menurut budimu sehingga kamu membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, benar-benar yang sempurna. Jadi ini harus berubah. Saudara dan saya harus mengalami perubahan karena apa? Supaya kita bisa mengerti dan memahami firman Tuhan. Alkitab katakan yang berkenan kepada Allah. Gitu loh. Memahami kehendak Tuhan, tapi kan yang banyak kita memahami kehendak kita sendiri gitu loh. Gitu, oh ini hari Minggu nih. Ini ada ibadah, ada pesta, ada tamasya. Ya toh, kita mulai hitung-hitung. Oh, nanti Jo. Minggu depan masih ada ibadah. Gereja nggak pernah tutup tuh. Kalau tamasya mungkin masih bisa tutup. Kita pergi dengan kehendak kita. Dan ini susah. Kita nggak pernah berubah. Jadi perlu namanya perubahan itu supaya apa? Supaya kita bisa membedakan, mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, gitu loh. Tapi yang jadikan apa gitu loh? Kehendak kita yang lebih banyak dalam diri kita. Coba renungkanlah. 100% kehendak itu terjadi. Nanti sore kita bicara tentang dua pilihan manusia ya. Dua pola pikir manusia nanti. Kita akan belajar di sore itu. Saya sudah siapkan tuh. Dua pola pikiran manusia. Coba 100% kehendak dalam diri kita. Saudara coba renungkanlah. Kehendak yang mana paling besar? Persennya mana besar? Kepada kehendak atau kehendak diri? Harus berubah. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan kehendak Tuhan dan kehendak manusia.
Nah, ini yang penting dalam hidup kita. Dan saya katakan, Pentakosta itu jangan berlalu dengan sia-sia aja. Gak ada gunanya. Perubahan yang terjadi itu bukan perubahan yang saudara harus nggak pakai uniform, saudara pakai uniform sana gitu. Saudara pakai sampai pangkat sampai 5 gitu. Enggak. Nanti saudara kita bicara tentang perubahan itu, hidup baru itu apa? Ya kan? Harus ada perubahan. Bukan hanya rambut yang berubah. Dari putih jadi hitam, hitam jadi merah. Atau jadi orange. Ya kan? Bukan hanya muka yang dicuci tiap hari. Supaya bersih kan. Perempuan gitu ya, betul ya? Kalau mau tidur tuh cuci muka ya. Kalau laki-laki enggak ya? Gimana Bet? Betul cuci muka. Saya enggak pernah cuci muka sih kalau mau tidur. Tidur aja saya. Tengok kan cuci muka ya. Supaya glowing. Iya kan? Bangun pagi tapi tak mata ada juga gitu kan. Sama aja kan. Ya kan? It's okay lah supaya apa? Supaya indah, supaya bagus gitu lah. Ya kan? Boleh-boleh aja. Tapi perubahan yang Tuhan inginkanlah perubahan di dalam hidup saudara gitu loh. Karakternya harus diubah. Ya kan? Karakter kita harus diubah dalam diri kita, sikap kita harus berubah. Memandang Tuhan dengan benar dalam diri kita. Gitu. Dan itu yang harus terjadi. Dan itu yang dalam murid saudara-saudara sekalian. Sebelum Pentakosta saudara lihatlah karakter para murid. Waduh, ada yang begini lah, yang begini, tapi merubah itu. Nah, yang terakhir saudara-saudaraku ayat 4 sampai 11 saya enggak baca, tapi saya baca ayat yang kelima saudara-saudara sekalian. Waktu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Yang ketiga saudara-saudara sekalian. Memaknai Pentakosta itu bicara tentang kesatuan. Tadi pertama bicara tentang ketaatan, kedua bicara perubahan, yang bicara tentang kesatuan. Nah, saya coba belajar mengapa Allah memilih kota Yerusalem gitu loh. Untuk roh itu turun saudara-saudara sekalian. Mengapa Allah memilih hari Pentakosta? Saya baca seorang tokoh bernama Calvin beranggapan karena hari Pentakosta itu kota Yerusalem itu penuh dengan banyak orang gitu loh. Penuh dengan banyak orang karena apa? Karena orang-orang Yahudi dari semua penjuru itu datang ke Yerusalem saudara-saudara sekalian. Mereka yang di perantauan-perantauan mereka semua kembali ke Yerusalem karena memang itu sebuah perintah yang Allah buat bagi mereka untuk pulang ke Yerusalem saudara-saudara sekalian. Dan ketika kita melihat peristiwa Pentakosta ini saudara-saudara sekalian, maka kita bilang 5 tadi, maka semua orang berkumpul dari berbagai suku dan bahasa yang berbeda saudara-saudaraku. Dan kita lihat terjadi adalah bahwa semua dikatakan mereka para murid itu bisa berbicara dengan bahasa-bahasa mereka yang tidak mereka tahu sebelum Pentakosta terjadi. Kalau saudara belajar bagian ini saudara-saudara sekalian, maka kita melihat bahwa peristiwa Pentakosta itu di mana Allah memberikan banyak bahasa dan berkumpul banyak orang supaya apa? Supaya ada sebuah kesatuan sebagai tubuh Kristus dalam kehidupan orang percaya pada waktu itu. Makanya kalau kita memaknai Pentakosta saudara-saudara sekalian, maka makna Pentakosta itu adalah kesatuan di dalam Kristus. Kesatuan artinya apa? Artinya sebagai orang percaya, sebagai gereja, maka saudara dan saya harus hidup dalam sebuah kesatuan yang saling memiliki rasa senang bersama dan rasa susah bersama. Itu yang dikatakan dengan gambaran tubuh Kristus. Kalau satu jarinya sakit, maka semua mengalami sakit. Kalau satu tubuhnya sakit, semua mengalami sakit. Dan itulah yang namanya kesatuan saudara-saudara sekalian. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada keributan saudara-saudara sekalian sesama jemaat. Tidak ada keributan di antara gereja. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam Pentakosta itu. Saudara lihat pasal 2 ya, dari 44 dan 46 ayat itu. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Pentakosta pada waktu itu saudara-saudara sekalian. Kisah 2 ayat 44 bilang gini. Dan semua orang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tapi ini bukan istri Pak ya. Ini bukan istri nih. Ini Alkitab bilang nih, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah istri sama, ini istrimu istri bersama, suamimu suami bersama, wah cilaka kita. Bubar, itu bukan Pentakosta itu. Itu kalau lihat itu Kosta Penta itu kalau gitu berbuat nih. Ya. Tapi itu kesatuan. Saudara lihat, pada waktu ada kesatuan di antara jemaat-jemaat pertama. Saudara lihat ayat 47 saudara-saudara sekalian. Apa upah dari sebuah kesatuan? Alkitab bilang apa? Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara-saudaraku ayat 47 itu terjadi
Ya kan? Karena apa? Karena ada ayat 44 dan 46 di situ. Ada kesatuan, mereka bertekun dengan sehati, mereka berbicara dalam bait Allah, pecahkan roti, berpikir bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Jadi kesatuan itu, yang namanya kesatuan itu terjadi, maka Alkitab bilang apa? Tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Jadi saya mau katakan, saudaraku berkata oleh Tuhan, mari kita belajar hari ini. Jadi pada waktu gereja itu ingin diberkati, maka saudara dan saya harus memiliki yang namanya kesatuan. Nggak bisa enggak. Mazmur bilang apa? 133. Di mana ada kesatuan, persaudaraan yang rukun, maka disitulah Allah memerintahkan berkatnya. Ini kan luar biasa, orang cari-cari berkat nih. Tapi Tuhan bilang, itu Koros 2 Surabaya itu, mereka itu kompak sekali. Bergandengan tangan, sama-sama. Tuhan bilang, berkat kau pergi ke sana tuh. Itu gerejanya udah jelek tuh. Tapi mereka kompak tuh. Gak ada gontok-gontokan tuh. Mereka semua sehati sepikir. Itu gerejanya udah pecah-pecah dindingnya itu. AC-nya udah gak dingin tuh, panas. Ada rusak-rusak tuh AC-nya. Tuhan bilang apa? Ada kesatuan di sana. Tuhan bilang, berkat kau pergi ke sana. Dan berkat datang ke gereja ini. Kenapa? Karena ada kesatuan. Jadi ini menjadi penting. Gitu loh. Menjadi penting. Tanda seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan, nilai kesatuan. Karena kebersamaan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam doanya. Kalau saudara baca doa Tuhan Yesus ya, dalam Injil Yohanes dia berdoa gini, Tuhan supaya mereka menjadi satu. Itu kerinduan terbesar Tuhan. Tuhan ingin gereja bersatu. Tapi itu dia, dengarkanlah suara nafas supaya gereja bersatu. Ya kan? Jadi mari kita coba renungkan itu saudara-saudara sekalian. Pentakosta bukan hanya sebuah hari, sebuah perayaan yang berlalu begitu saja. Tapi saya mau katakan saudara harus miliki yang namanya ketaatan itu. Saudara harus miliki yang namanya perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Saudara harus miliki yang namanya kesatuan dalam sebuah kehidupan keluarga dan kerohanian dalam bersuah beribadah kepada Tuhan. Saya mau katakan di dalam nama Yesus, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Taat saudara sekalian. Jangan buat hitungan dengan Tuhan. Capek kita hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan hitung apa yang diberi sama kita, tumpur kita. Bangkrut. Tuhan berikan semuanya. Saudara perlu taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Berubah dan harus punya kesatuan bersama. Ada sebuah pujian mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Saya mau kita nyanyi nyanyian ini saudara-saudara sekalian. Saya harap saudara belum pikir-pikir, jam berapa selesainya khotbah ini atau ibadah ini. Sekali-sekali kita perlu sampai jam 10 siang baru selesai. Tuhan mau lihat sebuah ketaatan bagi saudara dan saya. Saya sudah bersama Tuhan, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tapi saya mau taat kepada Tuhan. Berubah dan hidup sebuah kesatuan. Gak bisa kita lakukan kekuatan kita. Maka itu kita perlu katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari hidup ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan persoalan. Ku gak dapat jalan sendiri Tuhan. Tanpa Roh Kudus Tuhan. Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau datang berdoa, ada waktu 5 menit ke depan. Berdoalah kepada Tuhan. Di bangku anugerah. Atau berdoa tempat saudara-saudara sekalian, lakukanlah itu. Mintalah supaya Roh Kudus itu memegang tangan saudara. Setiap hari. Supaya kita taat. Kita itu dalam sebuah perubahan.
dan kita lebih sebuah kesatuan, memaknai Pentakosta dalam hidup kita, supaya saudara mujizat dan berkat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tekan pujian ini saudara-saudara sekalian. Dalam roh doa kita kepada Tuhan, berdoalah hari ini kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri kemenangan, nama yang beri menang, Yesus namanya. Ada waktu yang baik untuk kita berdoa saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau untuk bersekutu dengan Tuhan, apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup kita. Kita akan kurnya ini sekali lagi, nyanyian ini sekali lagi. Saudara peganglah tanganku Roh Kudus. Saya beri kesempatan bagi kita untuk berdoa masing-masing. Bangku anugerah, tempat di mana kita bisa bertelut, kursi di mana kita bisa duduk untuk merenung dan berdoa kepada Tuhan. Atau saudara ingin berdiri tempat duduk pun lakukanlah itu. Dan saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam, ku beri syukur dalam simfoni dan
menang. Nama yang beri Menang, Yesus namanya. Saya mau berdoa saudara sekalian. Ada beberapa anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan datang berdoa di bangku anugerah. Kita ulangi kurnya sekali lagi, kudus, kudus Tuhan. Kalau saudara ingin berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Saudara ingin berdoa tempat dudukmu, lakukan itu. Saudara ingin berdiri tempat dudukmu, lakukan itu, dan saya akan berdoa. Tekan kurnia sekali lagi saudara-saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa kita kepada Tuhan. Di bangku anugerah lakukan itu, ingin berjalan ke depan. Di tempat dudukmu atau berdiri lakukan itu. Dan saya akan berdoa kepada Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. ajaib namamu. Nama yang beri menang. Nama yang beri Menang, Yesus namanya. Hamba datang kepadamu Tuhan, hamba menyerahkan setiap kami jemaat-jemaatmu yang datang di bangku anugerah, mereka yang berdoa kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan menjamah hati mereka. Setiap doa-doa yang mereka naikkan di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Jawablah Tuhan dalam kehendak-Mu, apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka minta kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Pentakosta itu, curahan Roh Kudus Tuhan akan memberkati, mendengar doa-doa mereka. Sehingga doa itu sampai depan Bapa, dan Bapa menjawab dalam kehendak daripada Engkau Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kami dalam gereja-Mu yang sedang berdiri Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami semua. Usaha, pekerjaan, pelayanan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Dan kiranya biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami, memegang tangan kami Bapa, sehingga kami pun boleh mengalami kehidupan yang semakin diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk kami yang duduk, Tuhan juga berkati kami Bapa, supaya kami juga waktu kami sedang berdoa, maka kami dijamah oleh Tuhan. Beri kami hati yang taat, beri kami hidup yang mau berubah ke arah yang lebih positif Tuhan, lebih baik di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki sebuah kesatuan dalam apapun dalam gereja-Mu Bapa, sehingga sudah berkat-berkat Tuhan terjadi atas hidup kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Berkati hidup kami, berkati kami semua Bapa. Yang ada di rumah mendengarkan lewat via online Tuhan, Kau juga berkati mereka. Terpujilah Tuhan. Dalam Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Baik, seperti minggu lalu saya sampaikan saudara-saudaraku bahwa hari ini kita akan berikan persembahan sahabat Pusdiklat. Jadi nanti kantong akan dijalankan dengan sebuah nyanyian pujian saudaraku. Tapi penting kita untuk melihat satu video saudara-saudaraku yang dikirim oleh Kantor Pusat Teritorial untuk ditayangkan tentang sahabat Pusdiklat ini saudara-saudara sekalian. Kita mau tenang sebentar untuk melihat ini. Lalu nanti persembahan akan dijalankan dan kita memberi dengan sukarela kita saudara-saudara sekalian. Berilah dalam kantong persembahan itu saudara-saudaraku dengan nyanyian nomor 129 ya. Setelah video ini kita lihat sebentar 5 menit saja video ini saudara-saudara sekalian. Dan setelah itu kita nanti akan menyanyi nyanyian 129 lalu kita akan berikan persembahan untuk sahabat Pusdiklat, untuk para kadet dan juga kandidat-kandidat yang ada di sana. Bisa? Greetings from Territorial Headquarters on this College Friends Gift Day. In a week's time, we celebrate the commissioning of the Messengers of Reconciliation. As a territory, we will be blessed with 42 new lieutenants. Ini ada. We thank you for the way you have supported them through training, both financially and in prayer. Ditarik aja, ditarik ya, ditarik dia.
Ya, gitu. Ya, klik oke. Baik. Greetings from Territorial Headquarters on this College Friends Gift Day. In a week's time, we celebrate the commissioning of the Messengers of Reconciliation. As a territory, we will be blessed with 42 new lieutenants. We thank you for the way you have supported them through training, both financially and in prayer. As the new lieutenants move to their first appointments, the training college prepares to receive the next session of cadets. Today, on College Friends Gift Day, we each have the opportunity to pray for and offer financial support for the training of our future leaders. As you watch this video, we encourage you to focus on the candidates who are preparing to enter the Defenders of Justice session. As you see them on the screen, pray for them. Commit one or two names to memory and continue to surround them in prayer for the days and the weeks ahead. God bless the Messengers of Reconciliation. God bless the candidates. God bless our territory. Saudara sekalian ke pusat latihan. Yang tadi para kadet yang akan diutus jadi opsir di bulan depan dan juga akan praktek tahun kedua. Ini kandidat-kandidat yang akan masuk. Kalau ada yang tergerak hati mau seperti ditayangkan di sini dari Korps 2, kami persilakan juga, boleh tampilkan fotonya saja. Mereka butuh bantuan kita dan dukungan kita, saudara-saudara sekalian. Karena seberapapun yang saudara bisa berikan, itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan para calon-calon hamba Tuhan dari Bala Keselamatan di tahun-tahun depan, saudara-saudara sekalian. Dana dan doa menjadi hal yang penting untuk kita dukung calon-calon hamba-hamba Tuhan ini. Belum ada David di sini, saudara. David belum masuk dia nih. David belum, dia masih di bawah kandidat dia. Tahun depan baru dia. Ya saudara bisa tuh, itu tuh mukanya senyum terus kayak kita, kadang kita bete gini muka kita jalan ini. Jadi kalau jadi kandidat tuh misalnya senyum dia. Tawarkan ya. Nah, tengok senyum semua ya, bagus kan ya. Itu kan tadi foto kali ya. Kiwil tadi, kandidat Kikil. Saya kira Kiwil tadi. Ada hampir lebih 30 kayaknya nggak salah ya, para kandidat ini. Ini para wali ini tempat yang dijangkau sampai 2 hari perjalanan, saudara-saudara sekalian, baru sampai ke tempat itu. Tapi nggak ada orang Batak kayaknya nih. Hah? Tinggal lihat mana itu tadi. Let me share some exciting news with you. A new model of cadet training is being launched this year. After commissioning, the second-year cadets will go to placements in Central Sulawesi and will spend a year learning on the job. They'll be linked with experienced and capable officers. Ya, setelah kita akan persembahan, saya sengaja putar video ini supaya saudara siapkan persembahan. Gitu. For 1 week each month, the cadets will all travel to Palu for lectures, for spiritual development, worship, and fellowship together as a session. This remote training model is new to us, but is used by training colleges around the world, and we're sure it will help us better prepare cadets for ministry and service.
Your prayers and practical support are appreciated. And if your corps receives a cadet, look after them, encourage them, and help them become the leader that God wants and the Salvation Army needs. Baik, saudara-saudara sekalian, itu tadi yang akan kita sahabat pusdiklat itu ya. Jadi pemberian saudara sangat menolong mereka. Jadi sudah kita tahu bahwa ada kandidat-kandidat akan masuk pusat latihan. Ada akan diutus nanti pada bulan depan saudara-saudaraku, termasuk kandidat Asno yang berada di sini dulu, dia akan diutus tahun depan, nggak terasa. Dan ada kadet yang akan naik ke tingkat 2. Tahun ini tadi seperti dikatakan oleh sekretaris umum bahwa tahun ini semua para kadet itu akan dipraktekkan di Sulawesi Tengah 1 tahun. Jadi nggak ada di kota Jawa, di Pulau Jawa, tapi semua Sulawesi Tengah dipraktekkan di sana dalam pelatihan-pelatihan mereka. Tuhan berkati persembahan saudara sekalian, dan persembahan itu akan memberkati juga bagi pusat latihan. 129 kita nyanyikan saudara-saudara sekalian, lalu kita akan memberikan persembahan sahabat pusdikat kita saudara-saudara. 129 kan, hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan. Langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan. Dia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Datang di hadiratnya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah namanya ya. Dan kita jadi dombanya, dijaga olehnya. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Dan datang di hadiratnya. keluarnya saja. Bersukalah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan. Dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Haleluya. Terima kasih bersama kita sekalian saudaraku. Letakkan di situ aja. Nanti akan dihitung oleh tim kolektan. Minggu depan kita ada hari Bapak. Kok nggak salah ya, dalam balas matan ada hari Bapak minggu kedua di bulan Juni saudara-saudara kalian. Jadi ada hari Bapak minggu depan ya, hari Bapak. Jadi kita juga hadir dalam ibadah itu. Saya rasa itu yang berulang tahun hari ini Jessica Arianti tanggal 5, tanggal 6 Sami Ayah, lalu tanggal 7 Mayor Nyonya Evelyn Tampu Bolon atau Tampai tanggal 7 Juni, lalu tanggal 8 ada Yeni Jayanti Moniaga, tanggal 11 ada Lulu, tanggal 12 ada Ibu Santoso yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian yang berulang tahun. Ibadah-ibadah kita seperti biasa saudaraku, dan seperti biasa dalam minggu ini kiranya kita tetap semangat untuk terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Ada ibadah sekolah minggu habis ini, lalu ada ibadah tebusan juga pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini, terima kasih untuk kami semua sudah melayani Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan apa yang boleh kami lakukan, nama Tuhan dimuliakan, dan kami pun akan diberkati Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami. Semua kegiatan ibadah yang kami lakukan hari ini, baik ibadah sekolah minggu, juga ada ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati, menghantar jemaat-jemaat yang beribadah kepada Tuhan. Bahkan sepanjang minggu yang kami akan jalani dalam semua rangkaian ibadah kami pun diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat-jemaat-Mu dalam aktivitas mereka pun diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Dalam Yesus kami sudah berucap syukur, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Api kemuliaan-Nya.